Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas I3 mata kuliah Kewirausahaan dan Bisnis Sistem Informasi. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Rizal Ahmad Doni dengan NIM akhir 096. Dan saya M. Bimo Bayu Bagaskara dengan NIM akhir 049. Dan saya Ahmad Iza dengan NIM akhir 085. Dan saya Fajaris Tuaji dengan NIM akhir 058. Dan satu rekan kami yang bernama M. Rozan Alfat dengan NIM akhir 093. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang hasil analisis segmentasi pasar produk bisnis kami. Produk bisnis kami bernama Mintolin dengan tagline Suruh beres santai. Berikut adalah hasil dari kerja kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Mintolin. Mintolin merupakan sebuah platform di mana platform ini menghubungkan Anda dengan mitra-mitra kami yang siap untuk menyelesaikan sebuah permintaan apapun itu. Jadi, konsumen bisa membuat permintaan, setelah itu memasang harga, dan kami akan mencarikan mitra-mitra yang bersedia untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan konsumen memiliki hak penuh untuk memilih siapa mitra yang ingin dia ambil. Kami memiliki dua target pasar, di mana target pasar pertama yaitu pekerja dengan waktu yang sedikit, yaitu pekerja yang lumayan sibuk dengan pekerjaannya, jadi tidak sempat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dia punya. Selanjutnya ialah seseorang yang kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu, seperti ada beberapa orang yang tidak bisa memasang LPG. Nah, itu dia bisa membuat permintaan ke Mintolin tersebut. Baik, kami memiliki 4 hipotesis pasar, yaitu berdasarkan sosial kami memilih kelas-kelas menengah. Kenapa kelas menengah? Karena kelas menengah cenderung tidak memiliki banyak waktu, di mana kelas menengah ini merupakan seseorang yang punya jam kerja yang lumayan banyak, yaitu mungkin bisa lebih dari 8 jam atau bahkan lebih dari itu. Selanjutnya kami memilih wilayah yaitu kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, di mana kota-kota tersebut memiliki warga-warga yang lumayan sibuk, di mana ya kita semua tahu kalau misal orang-orang kota itu cenderung sibuk. Selanjutnya ialah berdasarkan umur. Kami memilih usia-usia produktif, di mana usia produktif ini cenderung tidak memiliki waktu yang cukup karena pekerjaan mereka. Dan juga umur yang produktif ini sudah jelas dia pasti punya penghasilan, dia pasti bisa membayar seseorang untuk membantu tugas-tugas mereka yang sulit mereka kerjakan. Dan juga mungkin faktor gender ini cenderung memilih wanita, di mana wanita ini itu cenderung kesulitan dalam mengelola tugas-tugas seperti tugas rumah tangga atau yang lain gitu. Baik, kami memilih 2 metode survei, di mana survei yang kami lakukan ya, yang pertama ialah survei offline, di mana kami memilih Tunjungan Plaza sebagai tempat kami melakukan survei, karena menurut kami Tunjungan Plaza merupakan tempat di mana orang-orang tersebut itu mungkin sudah cukup dari segi ekonomi, yaitu kelas menengah. Dan juga kami melakukan survei online, di mana kami membagikan survei form tersebut di platform Twitter, dan kami menganggap Twitter merupakan platform di mana orang-orang muda, orang-orang produktif itu menggunakan platform tersebut. Berikut ialah dokumentasi dari survei yang kami lakukan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis kami. Nah, hasil analisis kami dari survei offline maupun online. Dari survei offline kami menggunakan platform Gform. Nah, pada hasil analisis pertama kami mendapatkan jenis kelamin dari responden-responden yang sudah mengisi survei. Nah, dari 50 responden di sini kami mendapatkan 52% kelamin laki-laki dan 48% kelamin perempuan. Jadi di sini total laki-laki yang mengisi responden ada 26 orang dan total perempuan yang mengisi responden ada 24 orang. Hasil analisis selanjutnya di sini adalah ada umur. Jadi setelah kita membedakan kelamin mereka, kami di sini berhasil mendapatkan umur dari responden-responden yang telah mengisi survei. Nah, bisa dilihat di sini dari 51 responden didapatkan yang pertama di sini ada yang tertinggi di sini ada umur 20 tahun
sampai umur 40 tahun yang memiliki masing-masing persentase yang 20 tahun sampai 30 tahun ada 35,3% dengan jumlah 15 orang, dan juga umur 31 sampai 40 tahun yang di sini presentasenya 35,3%. Jadi di sini dapat dilihat umur-umur mereka dari yang paling bawah ada di bawah 20 tahun sampai 50 tahun. Baik, selanjutnya. Nah, berdasarkan responden umur tadi, umur yang memiliki produktif yang tinggi menurut kami adalah 21 tahun sampai 40 tahun. Dan dari usia produktif tadi, menurut kami sudah memiliki pekerjaan. Nah, setelah itu kami menentukan berapa jam sih mereka melakukan aktivitas pekerjaan tersebut. Di sini kami menentukan dari kurang dari 4 jam, 4 sampai 8 jam, dan lebih dari 8 jam. Nah, dari survei tersebut kami berhasil mendapatkan yang paling banyak adalah orang yang bekerja lebih dari 8 jam setiap harinya dengan jumlah persentase 60,8% dengan jumlah 31 orang, diikuti oleh 4 sampai 8 jam yaitu 29,4% dengan 15 orang, dan yang paling sedikit adalah kurang dari 4 jam yaitu berjumlah 5 orang. Baik, untuk selanjutnya setelah menentukan jam pekerjaan mereka, kami juga menentukan apakah mereka kerja dengan penuh waktu atau paruh waktu. Di situ juga kita memiliki opsi lain seperti apakah orang tersebut bekerja freelance, tidak bekerja, bahkan pelajar atau mahasiswa. Nah, dari responden tadi kami berhasil mendapatkan yang paling banyak adalah orang yang bekerja pada penuh waktu dengan persentase 45,1% dengan jumlah orang 23 orang. Diikuti yang paling banyak adalah orang yang bekerja paruh waktu dengan persentase 25,5% dengan jumlah 13 orang, dan yang paling sedikit adalah pelajar atau mahasiswa, 1 orang saja namun di sini. Baik, selanjutnya setelah menentukan tersebut, kami menentukan apakah mereka fleksibel sih dengan jumlah jam yang sepadat itu. Nah, di sini kami membedakan dengan waktu sangat fleksibel, cukup fleksibel, dan juga tidak fleksibel. Dari responden tersebut, dari 51 jawaban kami berhasilkan mendapatkan yang paling banyak di sini adalah orang yang memiliki jam yang tidak fleksibel atau memiliki jadwal yang ketat. Di sini jumlahnya ada 51% dengan jumlah orang 26 orang. Diikuti oleh orang yang memiliki waktu yang cukup fleksibel dengan persentase 33,3% dengan jumlah orang 17 orang, dan juga orang yang sangat fleksibel yaitu 15,7% atau 8 orang saja. Baik, selanjutnya setelah menentukan hal tersebut, kami menentukan juga berapa sih kisaran gaji bulanan mereka. Di sini kami membedakan mulai dari 1 sampai 2 juta, 2 sampai 4 juta, 4 sampai 10 juta, 10 sampai 20 juta, bahkan lebih dari 20 juta setiap bulannya. Nah, dari 51 jawaban, kami berhasil mendapatkan berbagai macam jawaban dari mereka. Namun di sini yang paling banyak adalah orang yang memiliki gaji 4 sampai 10 juta setiap bulannya dengan persentase 33,3% atau sekitar 17 orang, diikuti oleh orang yang memiliki gaji 1 sampai 2 juta dengan persentase 27,5% dengan jumlah 14 orang, dan yang paling sedikit di sini adalah orang yang memiliki gaji lebih dari 20 juta yaitu 9,8% dengan jumlah 5 orang. Dan kenapa sih kami menyortir juga untuk gaji bulanan mereka? Karena menurut kami hal ini penting untuk menyeleksi mereka ke dalam kalangan di bawah menengah, kelas menengah, dan juga kelas atas. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah responden itu sering merasa kekurangan waktu untuk seperti menyelesaikan tugas rumah ataupun perbaikan kecil di dalam rumah? Sebanyak 51,5% responden menjawab kadang-kadang, kemudian disusul sebanyak 33,3% menjawab sering, kemudian untuk 9,1% menjawab jarang, dan sisanya menjawab tidak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah responden tersebut memiliki tanggungan seperti istri atau anak? Sebanyak 51 jawaban menjawab tidak 58,5%, kemudian sebanyak 41,2% menjawab iya. Selanjutnya,
Pertanyaan selanjutnya, berapakah jumlah anggota keluarga yang tinggal bersama responden? Terjawab sebanyak 51 jawaban, dengan jawaban terbanyak sebanyak 51% dengan menjawab 4-5 orang yang memiliki jumlah anggota keluarga, kemudian disusul oleh 2-3 orang dengan jumlah persentase 33,3%. Kemudian untuk seorang diri dan lebih dari 5 orang sama-sama memiliki nilai 7,8%. Kemudian seberapa seringkah responden membutuhkan bantuan untuk mengurus anggota keluarga seperti anak-anak ataupun orang tua yang lanjut usia? Sebanyak 35,3% menjawab jarang. Kemudian sebanyak 31,4% menjawab beberapa kali dalam seminggu. Kemudian 21,6% menjawab tidak pernah, dan sebanyak 11,8% menjawab setiap hari. Di sini saya ingin menjelaskan terkait hasil analisis dari aplikasi kami, yaitu tugas apa yang paling sulit Anda selesaikan sendiri karena kesibukan. Nah, di sini untuk belanja kebutuhan sehari-hari sebanyak 15,7%. Di sini yang mengisi 8 responden. Terus yang kedua mengantar anak ke sekolah, ini 23,5%. Terus ini yang paling banyak di hasil analisis ini perbaikan atau instalasi alat sebanyak 31,4%. Selanjutnya pembersihan atau merawat anak itu 23,5%. Terus dilanjut dengan seperti tidak ada, mengurus administrasi rumah, terus dan lain-lain, itu dikit. Selanjutnya di sini ada hasil analisis apakah Anda sering memerlukan bantuan darurat atau tugas yang mendadak yang membutuhkan penyelesaian segera. Di sini yang paling banyak yaitu kadang-kadang. Jadi orang masih perlu untuk aplikasi ini, tapi frekuensinya tidak terlalu sering lah. Selanjutnya, seberapa sering Anda menggunakan layanan jasa melalui aplikasi atau platform online? Di sini orang menurut analisisnya paling sering untuk menggunakan layanan jasa melalui aplikasi. Sekarang juga zamannya sudah zaman 4.0 juga, jadi orang-orang bakal sering untuk menggunakan aplikasi. Terus selanjutnya, apa jenis bantuan yang paling Anda butuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari? Di sini ada pengantaran barang sebanyak 19,6%. Selanjutnya pembelian barang, ini yang paling banyak persentasenya. Terus selanjutnya perbaikan atau instalasi alat itu 17,6%. Selanjutnya merawat anak itu ada 15,7%. Selanjutnya pengantaran barang ini cuma 9,8%. Terus selanjutnya tidak ada dan lain-lain. Selanjutnya jika ada layanan seperti Mintolin seperti ini yang bisa membantu menyelesaikan tugas rumah tangga, seberapa besar Anda tertarik menggunakan layanan tersebut? Di sini orang-orang banyak yang memilih saat antara sangat tertarik atau cukup tertarik. Jadi mungkin bagi kelompok kami aplikasi ini bakalan membantu banget untuk masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pertanyaan, jika ada layanan seperti Mintolin yang bisa membantu menyelesaikan tugas rumah tangga, seberapa besar Anda tertarik untuk menggunakan layanan tersebut? Di sini kami ingin mendapatkan informasi bahwa apakah aplikasi kami, Mintolin, benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Dari jawaban yang didapatkan, dari 51 jawaban, kami mendapatkan angka 45,1% pada jawaban sangat tertarik, dan juga angka 47,1% pada jawaban cukup tertarik. Yang berarti jika kita gabungkan kedua angka tersebut, maka kita akan mendapatkan angka 92% untuk jawaban yang tertarik, yang berarti bahwa aplikasi kami, Mintolin, memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah pertanyaan, berapa banyak customer sedia untuk membayar aplikasi Mintolin per bulannya? Di sini kami mendapatkan jawaban di angka 51% untuk 100.000 sampai 250.000, dan juga di angka 21,5% untuk harga 250.000 sampai 500.000. Dengan jawaban-jawaban ini kami mendapat informasi bahwa daya beli masyarakat yang tertarik pada Mintolin itu cukup banyak, dan
juga dengan angka-angka ini, maka mengindikasikan bahwa customer akan sering memakai aplikasi Mintolin. Selanjutnya adalah pertanyaan, apakah Anda lebih suka bantuan yang bersifat rutin, misalnya mingguan, harian, atau bulanan, atau hanya pada saat dibutuhkan? Di sini kami mendapatkan jawaban yang sangat mendominasi, yaitu saat dibutuhkan saja, pada angka 88,2%. Nah, pada pertanyaan selanjutnya adalah apa kekhawatiran utama Anda dalam menggunakan layanan seperti Mintolin? Di sini kami mendapatkan 3 jawaban atas, yaitu adalah kualitas hasil pekerjaan di angka 72%, lalu keamanan dan kepercayaan terhadap pekerjanya sebanyak 27,5%, dan juga kerumitan penggunaan aplikasi. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa kekhawatiran tentang biaya layanan yang tinggi itu mendapatkan jawaban yang rendah, yang berarti bahwa memang benar daya beli dari customer Mintolin, daya belinya cukup banyak. Selanjutnya adalah pertanyaan, apa fitur yang Anda paling anggap penting dalam layanan ini? Di sini 3 jawaban teratas dari pertanyaan tersebut adalah kualitas mitra atau pekerja sebanyak 30 orang atau 58,8%, lalu fleksibilitas waktu dan lokasi sebanyak 51%, dan juga kecepatan respons sebanyak 52%. Yang berarti dalam pembuatan aplikasi tersebut kami akan mengembangkan terlebih dahulu pada kualitas mitra pekerja, lalu dilanjut dengan kecepatan respon aplikasi, lalu dilanjutkan dengan fleksibilitas waktunya. Berikut ini adalah masing-masing kontribusi dari kelompok kami, di mana nama-nama ini telah diurutkan berdasarkan kontribusi kelompok yang paling besar. Kontribusi-kontribusi tersebut dapat dilihat di dalam PowerPoint kami. Baik, terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami tentang segmentasi pasar Mintolin.